Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, saya ucapkan bagi kita semua di pagi hari ini kembali dalam program Berkat Pagi. Sama-sama kita mau merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita melaksanakan segala sesuatu aktivitas kita di hari ini, yuk sama-sama kita mau belajar firman Tuhan eh, di pagi hari ini. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita sama-sama Bapak Ibu Saudara dalam kitab Kejadian Bapak Ibu Saudara. Pasal yang ke-47, sebenarnya satu perikop itu, tapi saya tidak akan ambil semua Bapak Ibu Saudara. Kita mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kalau sudah dapat Kejadian pasal 47 ayat 1 dan 6 Bapak Ibu Saudara. Kita baca sama-sama demikian firman Tuhan. Perikop di sana Yakub dan Firaun. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan. Dan sekarang mereka ada di tanah Goshen. Ayat yang kedua, dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Lagi kata mereka kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini. Karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan, maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik di negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, di pagi hari ini kita membaca Alkitab Bapak Ibu Saudara, di mana Yakub adalah orang tua dari Yusuf. Ya, kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara bahwa kisah Yusuf yang cukup kompleks ya Bapak Ibu Saudara, tetapi dari Yusuf ini pun juga banyak mengalir berkat-berkat ya Bapak Ibu Saudara, yang kita tahu bersama sejak awal dari Yusuf dibuang, dikhianati oleh saudara-saudaranya, menjadi budak dan lain sebagainya. Nah, kita bisa melihat dalam hidup Yusuf itu banyak banget yang namanya paparan kemuliaan ya Bapak Ibu Saudara ya. Ketika terlihat bagaimana Yusuf mengurusi keluarganya yang datang kepada Firaun ya. Kalau saya katakan bahwa hidup Yusuf ini sungguh sangat menakjubkan ya, seorang yang berasal dari kaum gembala yang banyak melalui tempaan Bapak Ibu Saudara ya, yang mulai dari dijual sampai pada akhirnya Yusuf menjadi orang nomor 2 di Firaun. Mari sama-sama kita lihat di sini. Kalau yang sudah kita baca, yang pertama Yusuf itu melaporkan kedatangan keluarganya, asal keluarganya ini kepada Firaun Bapak Ibu Saudara. Memang Yusuf kita tahu bersama orang kepercayaan Firaun, tetapi juga Yusuf ini bawahan dari Firaun, itu sebabnya dia meminta izin untuk keluarganya ini bisa tinggal di tanah Mesir, yaitu di Goshen Bapak Ibu Saudara, yang kita baca tadi di pasal yang pertama Bapak Ibu Saudara. Nah, yang kedua di sini kita lihat bahwa Yusuf juga pun memperkenalkan saudara-saudaranya kepada Firaun. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, ini kalau ingin saya katakan bahwa ini menunjukkan bagaimana tindakan Yusuf sebagai orang yang sudah dikhianati oleh saudaranya sendiri Bapak Ibu Saudara. Dia memperlihatkan, menunjukkan pengampunan kepada mereka. Ya, kita tahu bersama bagaimana ceritanya Yusuf Bapak Ibu Saudara ya.
sama sekali tidak ada dendam dalam hati Yusuf. Seperti itu juga kita melihat bahwa Yesus Kristus pun tidak pernah memperhitungkan dosa kita sebanyak apapun yang kita lakukan. Yesus tidak pernah memperhitungkan segala macam pelanggaran dosa kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, seperti itu yang Yusuf tunjukkan juga kepada saudara-saudaranya. Ada pengampunan yang Yusuf kembalikan kepada mereka, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya di sini bahwa kita melihat apa yang Yusuf tunjukkan kepada saudara-saudara mereka. Dan kita lihat bahwa di sini Yusuf memperlakukan saudara-saudara Yusuf tanpa ada yang namanya intimidasi sebagaimana yang sudah mereka lakukan kepada Yusuf, Bapak Ibu Saudara. Nah, Yusuf memperlakukan sebagai saudara tanpa ada yang namanya intimidasi. Bahwa kamu telah melakukan hal yang buruk kepada saya. Karena hal itu saudaranya mendapatkan pekerjaan. Kalau kita bisa lihat di ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara. Di sana dikatakan, tanah Mesir ini terbuka untukmu, tunjukkanlah kepada ayahmu, kepada saudaramu. Dan seterusnya di sana yang bagian akhir kita lihat, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Di sini kita boleh melihat bahwa saudara-saudara Yusuf mendapatkan tempat yang terbaik, yaitu pekerjaan gembala ternak Firaun, Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini kita melihat juga yang ketiga, sesudah memperoleh yang namanya perkenanan untuk keluarganya tinggal di Mesir, yaitu di tanah Goshen, Yusuf membawa ayahnya, yaitu Yakub. Buat saya ini luar biasa tindakan Yusuf ya. Ya, Firaun diperlakukan sebagai raja, ya dia penguasa pada waktu itu, penguasa dunia. Kini ia memperlakukan Yakub, ya ayahnya, sebagai wali yang melalui Yakub berkat-berkat Allah itu dialirkan. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, di sini kalau kita melihat dari ayat yang ke-7, Yusuf membawa juga Yakub, ayahnya menghadap Firaun, lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Nah, di sini Yusuf membawa Yakub kepada Firaun untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Sebagai wali yang melaluinya berkat-berkat Allah dialirkan. Ia meminta agar Yakub memberkati Firaun, Bapak Ibu Saudara. Nah, Firaun ini adalah raja dunia, tetapi Yakub adalah orang pilihan Allah yang melaluinya berkat-berkat Allah itu mengalir untuk dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, Yusuf menempatkan kuasa dunia di bawah kuasa ilahi. Saya ingin katakan bahwa Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun itu, saya ingin katakan bahwa tempatkan itu di bawah kuasa Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita taruh di bawah kaki Tuhan, kita taruh di bawah kuasa Allah, semua akan bekerja sesuai dengan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Sebabnya Bapak Ibu Saudara, di sini pernyataan Yakub untuk Firaun mengandung yang namanya nubuat bagi Firaun. Juga saya ingin katakan bahwa ini bagi kita juga. Ia menyebut di sini, kalau kita baca seterusnya Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan perjalanan hidupnya sebagai hari-hari. Ada tulisan hari. Nah, di sini menegaskan bahwa hidup kita ini hanya sementara, Bapak Ibu Saudara. Bagi Yakub, hidup di dunia ini adalah pengembaraan. Hanya sebuah pengembaraan, Bapak Ibu Saudara. Sebab kita semua harus fokus kepada yang namanya hidup kepada kekekalan, Bapak Ibu Saudara. Di dunia ini hanya sementara. Kita harus memikirkan segala hal yang di atas, Bapak Ibu Saudara ya. Dan saya ingin katakan bahwa hidup kita fokus kepada Tuhan. Di dunia ini hanya sementara, apa sih yang kita cari, Bapak Ibu Saudara? Segala sesuatu berkat datangnya daripada Tuhan. Dikatakan
bahwa segala sesuatu yang kita punya itu semua berasal daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang saya ingin katakan bahwa Tuhan memang tidak menawarkan hidup itu yang mulus, Bapak Ibu Saudara. Penuh dengan kemudahan, jalannya selalu lurus, enggak. Tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai. Tuhan itu membawa hidup kita untuk selalu belajar untuk apa? Bergantung dan bahkan mengutamakan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita. Apapun yang terjadi, tetap bawa itu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang menyediakan jalan bagi kita. Dan ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun keadaannya. Kita tahu keadaan waktu Yakub ada di tanah Kanaan itu mengalami yang namanya kelaparan besar, Bapak Ibu Saudara. Sehingga mereka harus pindah ke Mesir. Itu sebabnya saya ingin katakan bahwa Tuhan tidak pernah menawarkan jalan yang mulus atau segala sesuatu jadi mudah, enggak. Tetapi Tuhan buat kita orang-orang yang percaya untuk selalu belajar selalu bergantung kepada Tuhan. Saya percaya kita yang mendengarkan pagi hari ini selalu menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Saya percaya firman Tuhan memberkati kita di pagi hari. Immanuel, Allah beserta kita. Kami